Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Cahyo, NIM 17660020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal desain saya, yaitu redesain Stadion Anjuk Ladang yang berada pada Kabupaten Nganjuk dengan pendekatan arsitektur futuristik. Redesain Stadion Anjuk Ladang ini dilatar belakangi karena adanya program pemerintah Nganjuk yang ingin memajukan di bidang kebudayaan dan keolahragaan. Maka pemerintah merencanakan dan menganggarkan biaya pembangunan sebesar 2,7 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk keperluan diadakannya redesain untuk Stadion Anjuk Ladang. Selain itu, banyaknya fasilitas yang rusak dan kurang lengkap untuk standar stadion sepak bola menjadikan salah satu alasan utama untuk diadakannya suatu redesain. Banyaknya peminat sepak bola yang semakin hari semakin bertambah membuat stadion menjadi suatu kebutuhan yang harus ada pada setiap daerah. Apalagi sepak bola adalah olahraga yang paling digemari oleh semua elemen masyarakat dan semua kalangan. Isu dari redesain Stadion Anjuk Ladang ini ada dua faktor, yaitu faktor utama adalah bagaimana cara merancang stadion dengan struktur yang kuat sehingga dapat menghasilkan estetika pada fasad yang indah. Yang kedua, bagaimana mengkonsep desain dan rancangan stadion dan juga fasilitas berstandar regional hingga tingkat internasional. Di sini saya mengambil nilai Islam yang berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-12. Lokasi set pada stadion ini memiliki luas 31.836 meter persegi dan juga memiliki keliling 691,77 meter. Lokasi Stadion Anjuk Ladang berlokasi di Jalan Anjuk Ladang Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Set ini memiliki batas-batas, yaitu batas utara yaitu berbatasan langsung dengan hutan kota, batas timur berbatasan langsung dengan Jalan Raya Kediri Nganjuk, batas barat berbatasan langsung dengan lapangan basket, dan batas selatan berbatasan langsung dengan Taman Rekreasi Anjuk Ladang. Aksesibilitas tapak ini hanya memiliki satu akses utama yang hanya ada pada sisi depan stadion. Akses utama berada di Jalan Raya Kediri Nganjuk. Akses pada jalan ini cukup lancar dan jarang terjadi kemacetan karena kan jalannya yang lebar dan juga cenderung lurus. Pendekatan desain. Apa sih arsitektur futuristik itu? Pendekatan arsitektur futuristik merupakan pendekatan yang lebih mengutamakan material dan konsep desain baru yang berbeda dengan yang lainnya, di mana pendekatan ini mempunyai konsep masa depan terutama sesuai dengan paradigma perkembangan arsitektur. Selain itu, pendekatan futuristik juga mempunyai konsep bentuk bebas yang dikonstruksi. Dari segi bahan material yang digunakan juga memiliki bahan prefabrikasi dan bahan baru seperti kaca, baja, aluminium, dan lain-lain. Pendekatan arsitektur futuristik juga memunculkan bentuk-bentuk baru dari arsitektur yang analogi dengan musim. Maksudnya adalah bentuk yang tidak bisa diduga sebelumnya dan dinamis sebagai konsekuensi dari perubahan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan kriteria desain. Tujuan dari redesain Stadion Anjuk Ladang ini adalah menghasilkan redesain Stadion Anjuk Ladang yang dapat memberikan fasilitas yang lengkap dan terbaik di era modern bagi para penggunanya, serta menghasilkan bentuk fasad dan bangunan yang ikonik dan menarik yang dapat menjadikan daya tarik tersendiri untuk pengunjung baik lokal maupun non-lokal. Kriteria dari redesain Stadion Anjuk Ladang ini adalah menghasilkan redesain Stadion Anjuk Ladang di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pendekatan arsitektur futuristik yang menerapkan material prefabrikasi dan bahan-bahan baru seperti kaca, baja, dan aluminium yang diharapkan mampu menunjang tampilan serta bentuk bangunan yang baru dan lebih estetik. Ruang lingkup desain. Ruang lingkup desain di sini terbagi menjadi tiga, yaitu objek, pengguna, dan aktivitas. Nah, selanjutnya adalah ide dasar desain. Di sini terdapat pola pikir desain. Nah, pola pikir desain ini terbentuk dari beberapa isu yang telah didapatkan tadi yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Pola pikir desain ini merupakan suatu dasar untuk merancang atau menghasilkan skema ide dasar, di mana skema ide dasar ini terbagi menjadi 6 bentuk: fasad, respon terhadap alam, material dan struktur, pengulangan, dan kombinasi warna. Nah, selanjutnya adalah kerangka desain, di mana kerangka desain ini seperti biasanya diawali dengan latar belakang, tujuan permasalahan, dan diakhiri dengan suatu perancangan desain atau hasil redesain. Setelah itu terdapat proses desain. Proses desain ini mempunyai 3 aspek, yaitu input, desain, dan output, di mana pada output ini yang biasanya adalah gambar kerja dan juga rencana anggaran biaya atau biasa disebut dengan RAB.
Nah, selanjutnya adalah ide zoning area, di mana zoning ini bertujuan untuk mendata dan juga menganalisis akan kebutuhan ruang, sehingga ruang yang diciptakan akan lebih fungsional dan lebih optimal. Ide aksesibilitas dan sirkulasi, untuk menghindari kemacetan pada sirkulasi, maka terdapat satu jalur keluar masuk yang berbeda dan hanya berlaku pada bagian tribun bagian kiri yang berseberangan dengan lapangan sepak bola, dan pada bagian tribun sebelah kanan dapat diakses langsung melalui pintu masuk utama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.